Sebentar lagi 2 dekade dilalui negara ini pasca reformasi. Memang Indonesia kini sungguh berbeda dengan Indonesia 20 tahun lalu. Namun sudahkah kita meraih cita-cita reformasi yang sebenarnya? Inilah catatan Kompas TV, saya Sofi Syarif. Juni mendatang, sejumlah wilayah di Indonesia akan menggelar pilkada untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Tahun depan kita juga memilih sendiri wakil rakyat dan presiden kita. Dua hal ini, saudara, tidak mungkin terjadi ketika Orde Baru masih berkuasa. Gegap gempita persiapan menjelang pilkada terasa di 171 daerah, baik kota, kabupaten maupun provinsi, yang akhir bulan depan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Masing-masing kandidat yang hendak meminta mandat dari rakyat diharuskan memaparkan semua visi misinya. Para kontestan berlomba-lomba memamerkan program kerja supaya warga tahu siapa yang terpercaya. Meski masih berjarak setahun, geliat menuju pemilihan presiden juga sudah terasa, beserta segala dinamikanya. Partai politik terus berstrategi demi memajukan tokoh-tokoh yang bisa jadi tak akan terdengar sepak terjangnya jika tak ada demokrasi di negara ini. Bangsa ini patut bangga. Sejak reformasi, kita selalu setia pada demokrasi. 5 tahun sekali secara rutin rakyat berpesta, merayakan kuasa mereka atas jalannya negara. Tidak hanya demokrasi, saudara, reformasi juga mengubah wajah penegakan hukum kita. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu contoh lembaga yang merupakan anak kandung reformasi. KPK dibentuk persis untuk membersihkan virus korupsi yang menggerogoti negeri ini hingga terpuruk saat Orde Baru tumbang pada 1998. Pejabat korup yang menyalahgunakan kekuasaan diburu. Pemimpin hianat yang memanfaatkan uang negara untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya ditangkap. Semua demi transparansi yang memang menjadi cita-cita reformasi. Namun nyaris 20 tahun pasca reformasi, kita patut bertanya, kita sudah belajar apa selama ini? Demokrasi yang susah payah kita perjuangkan melalui reformasi ditelikung sana-sini, persis untuk melakukan korupsi. Ratusan kepala daerah, pejabat negara, dan wakil rakyat sudah ditangkap KPK untuk berbagai kasus korupsi. Dari beragam alasan disodorkan, yang paling memprihatinkan tentu saja adalah korupsi untuk membiayai kontestasi dalam ajang demokrasi. Begitu banyak pihak berdalih, demokrasi kita mahal dan berbiaya tinggi. Bahwa kita tidak boleh menganggap sederhana dan menyederhanakan permintaan-permintaan seperti itu kepada calon dengan dalih biaya untuk saksi, biaya untuk menggerakkan mesin partai, biaya untuk mengadakan alat dan bahan kampanye, biaya untuk pemenangan yang dibebankan penuh pada calon, karena ini adalah muara dari korupsi politik. Hampir 2 dekade berlalu, pekerjaan rumah kita sedikit banyak masih sama seperti awal reformasi, yakni menciptakan demokrasi yang berintegritas, saudara. Badan Pusat Statistik mencatat, indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2016 turun dibanding tahun 2015. Pada 2016, indeks demokrasi kita ada di angka 70,09. Angka ini lebih kecil dibanding pada tahun sebelumnya 2015, yakni 72,82. 3 aspek demokrasi yang menyebabkan indeks ini turun, yakni kebebasan sipil yang turun dari 80,3 ke 76,45. Hak-hak politik dari indeks 70,63 menjadi 70,11, serta lembaga-lembaga demokrasi yang turun dari 66,87 menjadi 62,05. Khusus untuk aspek ketiga ini, aspek yang indeksnya turun paling banyak disebabkan turunnya kinerja dan peran partai politik serta birokrasi pemerintahan daerah. Demokrasi negara ini bersandar pada peran besar partai politik sebagai wadah kaderisasi para pemimpin negeri. Ketika partai mempraktikkan oligarki dalam kaderisasi, bahkan sampai tingkat daerah, sulit rasanya menemukan sosok berintegritas yang benar-benar mau bekerja untuk masyarakat demi memimpin sebuah wilayah. Yang juga memunculkan keprihatinan adalah munculnya ekses negatif demokrasi berupa perpecahan.
kita tidak bisa memungkiri begitu banyak kampanye mengusung isu primordial yang memicu perselisihan horizontal. Pilkada DKI Jakarta jadi salah satu contohnya. Perpecahan akibat isu sektarian yang diangkat selama masa kampanye bahkan belum sepenuhnya pulih hingga saat ini. Padahal persatuan negara ini seharusnya ada di atas nafsu mencari kuasa. Dan perbedaan pilihan politik tak semestinya menciptakan situasi permusuhan. Hati-hati yang namanya baik pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, dan pilihan presiden. Silahkan, ini yang namanya pesta demokrasi. Pilihan boleh berbeda, tapi kita harus ingat bahwa kita semua adalah saudara dan saudara sebangsa dan setanah air. Jangan lupakan ini, jangan sampai gara-gara pilkada atau pilpres, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, atau pilihan presiden, kita menjadi tidak saling sapa dengan tetangga. Kita tidak rukun antar kampung, kita tidak rukun antar suku. Lupakan, tidak boleh seperti itu. Silahkan pilih pemimpin yang Bapak Ibu anggap paling baik. Dicobloslah itu rukun kembali, saudara kembali, bersaudara kembali. Kita, bangsa Indonesia, punya utang terhadap generasi penerus yang harus segera dilunasi, yakni menciptakan demokrasi yang matang sebagai bagian dari komitmen kita atas reformasi. 20 tahun bukan waktu yang sedikit untuk belajar dari kesalahan masa lalu demi meneruskan prinsip kedaulatan rakyat dalam menjalankan negara kita bersama. 2 dekade reformasi berlalu, demokrasi kita tak boleh melangkah mundur. Bangsa ini harus bisa membuktikan kita mampu menjalani demokrasi yang semakin dewasa. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.